Ruben Loftus-Cheek siap kembali berlaga di pertandingan melawan Udinese. Ruben Loftus-Cheek, pemain tengah andalan AC Milan, siap untuk kembali ke lapangan setelah mengatasi cedera yang mengganggu permainannya. Kehadirannya sangat dinantikan oleh tim dan para penggemar setelah ketidakhadirannya dirasakan dalam beberapa pertandingan terakhir. Ruben Loftus-Cheek bergabung dengan AC Milan pada musim panas setelah kepindahannya dari Chelsea. Awalnya, penampilannya bersama Rossoneri sangat positif, menciptakan dampak yang signifikan di lini tengah tim. Namun keberuntungannya berubah ketika dia mengalami cedera yang memaksanya untuk absen dari beberapa pertandingan kunci. Menurut laporan dari Tuttosport, absennya Loftus-Cheek mempengaruhi performa AC Milan. Tim hanya berhasil memenangkan 1 dari 5 pertandingan terakhir mereka, yaitu pertandingan melawan Genoa. Kehadirannya di lapangan sangat penting bagi tim. Kabar baiknya adalah Loftus-Cheek telah kembali berlatih bersama rekan-rekannya dalam skuad Milan. Hal ini menandakan bahwa dia siap untuk dipanggil oleh pelatih Stefano Pioli untuk pertandingan mendatang melawan Udinese di San Siro. Meskipun diharapkan dapat kembali bergabung di skuad, Loftus-Cheek kemungkinan akan dimainkan sebagai pemain pengganti, setidaknya untuk pertandingan ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali ritme permainan dan menit bermain setelah cedera panjangnya. Selanjutnya rencananya adalah untuk memasukkan Loftus-Cheek ke dalam susunan starter dalam pertandingan Liga Champions melawan PSG di San Siro. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian sejati bagi pemain berbakat ini, dan Milan berharap dapat memanfaatkan kehadirannya. Selain Ruben Loftus-Cheek, Milan juga memiliki sejumlah pilihan di lini tengah. Yacine Adli dan Radek Runik adalah beberapa opsi yang mungkin mengisi posisi tengah. Sementara Tijani Reinders dan Tommaso Pobega akan bersaing untuk mendapatkan peran meja kiri. Satu-satunya pemain yang hampir pasti menjadi starter sejak menit pertama adalah Yunus Musa. Dengan kembalinya Ruben Loftus-Cheek, AC Milan berharap dapat menghadirkan kembali performa positif dan memperbaiki posisinya dalam kompetisi yang semakin ketat. Hadapi Udinese, Stefano Pioli siap lakukan perubahan radikal, pakai formasi 4-4-2. Pelatih kepala AC Milan, Stefano Pioli, siap mengganti sistem permainan timnya saat menghadapi Udinese di San Siro dalam upaya untuk mengakhiri rentetan 3 pertandingan tanpa kemenangan. Beberapa pemain kunci yang akan hadir dalam pertandingan ini juga menjadi sorotan. Menurut laporan Milan News, Pioli akan dapat mengandalkan Ruben Loftus-Cheek yang kembali berlatih bersama anggota tim pada Kamis pagi setelah absen selama 33 hari. Ini akan menjadi kabar baik bagi Milan yang telah merindukan kontribusi ex-gelandang Chelsea itu. Mike Migno akan memegang posisi penjaga gawang, sementara Davide Calabria dan Theo Hernandez akan menjadi bek sayap. Malik Thiaw dan Fikayo Tomori akan membentuk lini tengah pertahanan menggantikan pemain yang mengalami cedera. Pioli juga merencanakan perubahan pada lini tengah. Milan diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Yunus Musa dan Rafael Leao beroperasi di sayap. Di tengah lapangan, Radek Runik dan Tijani Reinders akan menjadi pilihan. Sementara di lini serang, Oliver Giroud akan memimpin lini depan dan ada persaingan ketat antara Luka Jovic dan Noah Okafor untuk menjadi pasangannya. Jovic tampak memimpin dalam persaingan tersebut. Formasi tim akan tergantung pada siapa yang dipilih antara Jovic dan Okafor. Jika Jovic bermain, Milan akan menggunakan formasi 4-4-2 seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Genoa. Namun, jika Okafor yang terpilih, Rossoneri akan menggunakan formasi 4-3-3 yang lebih dinamis. Revolusi taktik Stefano Pioli demi bawa AC Milan menang, duetkan Luka Jovic dan Oliver Giroud. Di tengah masa depan yang tak jelas, Stefano Pioli bakal mati-matian membawa AC Milan akhiri tren negatif dengan merevolusi taktiknya saat hadapi Udinese di lanjutan Liga Italia musim 2023-2024. Sepanjang bulan Oktober 2023, AC Milan yang awalnya masuk dalam bursa calon juara Liga Italia alami kemunduran performa yang signifikan.
Tercatat setelah bermain imbang kontra Dortmund di awal bulan, Rafael Leao CS hanya bisa rasakan 1 kali menang kontra Genoa di Serie A. Sementara sisanya, AC Milan harus lalui 3 pertandingan beruntun di semua ajang dengan 2 kekalahan plus 1 imbang pada pekan ke-10 kontra Napoli. Berbekal rentetan hasil negatif tersebut, AC Milan yang sempat berada di puncak klasemen Liga Italia kini harus melorot ke urutan ketiga dengan raihan 22 poin. Rossoneri berjarak 3 angka dari Inter Milan yang jadi pemuncak, serta selisih 1 poin dari Juventus di tempat kedua. Sedangkan pada ajang Liga Champions, AC Milan yang belum sekalipun menang dari 3 laga penyisihan grup harus jadi juru kunci di bawah PSG, Borussia Dortmund, dan Newcastle United. Berbekal 3 pertandingan tanpa kemenangan, AC Milan khususnya Stefano Pioli bakal mati-matian saat lakoni pekan ke-11 kontra Udinese pada Minggu 5 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pasalnya jika kembali gagal menang, AC Milan berpotensi kian menjauh dari daftar perburuan gelar juara musim ini. Sedangkan Pioli terancam angkat kaki dari San Siro. Demi memuluskan langkah AC Milan kembali ke jalur kemenangan, tak hanya mempersiapkan skuad terbaik, namun Pioli kabarnya bakal merombak taktik agar lebih agresif saat menyerang. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, dikabarkan bahwa Pioli ingin mengganti taktik 4-3-3 yang jadi pakem andalannya di AC Milan menjadi formasi 4-4-2. Masih dari La Gazzetta dello Sport, disebutkan bahwa Pioli merasa ada kelemahan dalam skema 4-3-3 yang sering ia pakai sepanjang musim ini. Pertama, celah di sisi sebelah kanan saat Pulisic telah melakukan transisi dari menyerang ke bertahan, serta lemahnya sektor bek kanan AC Milan saat ini. Pioli sadar bahwa dengan menggunakan sistem 4-3-3 yang biasa digunakan, ia akan mendapat lubang di sisi kanan, jelas GDS. Untuk mengatasi celah tersebut, kabarnya Pioli akan memasang banyak gelandang agar AC Milan bisa menguasai penguasaan bola di area kotak penalti lawan. Berdasarkan keterangan GDS, tampaknya AC Milan bakal coba menggunakan taktik 4-4-2 atau 4-3-1-2 saat menghadapi Udinese nanti. Dengan 2 formasi di atas, AC Milan bisa punya banyak pemain di lini tengah dan berpotensi unggul ball possession di area half box. Namun untuk menggunakan taktik ini, Pioli harus berani ambil risiko memainkan 2 striker secara bersamaan. Jika melihat dari track record pertandingan yang dijalani AC Milan 2 musim terakhir ini, sangat jarang Pioli memainkan 2 striker secara berbarengan. Bahkan jika AC Milan memainkan 2 striker sebagai starter, mereka malah kerap tuai hasil negatif hingga berujung kekalahan. Tercatat dari 3 pertandingan terakhir saat AC Milan menggunakan 2 striker sebagai starter, 2 laga diantaranya berakhir kekalahan dan cuma sekali imbang. Namun jika Pioli cukup optimis, skema 2 strikernya saat ini bakal berjalan mulus, maka duet lini depan AC Milan nanti akan sangat menarik untuk dinantikan. Melihat dari stok pemain yang ada saat ini, jelas Oliver Giroud akan jadi striker utama alias target man di lini depan. Berbekal holding ball yang baik, striker Prancis tersebut bisa jadi pemantul sempurna dan pemberi celah buat second striker AC Milan lepaskan tembakan. Sedangkan untuk tandemnya, laman Gazzetta dello Sport menjagokan Luka Jovic lantaran sang pemain punya kemampuan finishing serta body balance yang kuat. Sebagai pelapis, AC Milan masih punya Noah Okafor yang bisa dimainkan saat kondisi deadlock atau ketika Pioli ingin kembali ke setelan 4-3-3.